Oke, oke. Sebelum mulai kita doa dulu yuk. Nah, teman-teman, kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kita sudah dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan meeting pelayanan YB. Berkatilah agar meeting ini dapat berjalan secara efektif dan kita dapat belajar lebih banyak tentang pelayanan kita ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi Oke, aku buka dulu nanti Austin yang akan lanjutkan. Kalau kurang-kurang apa segala macam tinggal tak tambahin. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, welcome ke kita pada camp kali ini. Ya, apa? eh God's calling ya. Tuhan sudah memanggil. Saya suka. Hai Clement. Eh, Tuhan sudah memanggil kita, Halo, halo. waktunya kita melayani. Oke, kenalkan kembali yang belum kenal ya, saya dengan Christian PL, biasa dipanggil dengan PL, terserah mau pakai Bro PL, Ko PL ataupun Om PL, apa aja yang penting namanya saya yang dimaksud pasti nengok, pasti nyaut. Oke. Nah, kan kita kali ini kita dipimpin kepalai komandoi oleh Austin ya, yang dari Young Boys 3 kemarin. Oke. Nah, mengawali camp ini ya, aku izin menyampaikan satu dua hal yang penting. Setelah itu nanti kita akan bahas agendanya, yaitu adalah job desk dan juga timeline kerja kita seperti apa ya. Oke, waktu camp kita yaitu di 15 sampai dengan 17 Juni ya. 15 sampai 17 Juni, hari Sabtu sampai Senin. Itu tanggal merah, hari Seninnya tanggal merah. Jadi tanda kutip memudahkan kita untuk nggak perlu bolos ataupun nggak perlu izin ya. Kalau yang sekolah kan sekolah dari Jumat sampai Minggu mesti izin. Tapi ini acara dari Sabtu sampai Senin. Itu tanggal merah semua. Oke. Nah, mengawali ini satu hal yang penting yaitu kita mempunyai kesamaan visi, kesamaan hati, kesatuan hati. Nah, maka dari itu ya saya mau menyambut teman-teman semua supaya kita sama-sama memiliki kesatuan hati. Ya, sama seperti persiapan yang sebelumnya, ada sebuah video yang saya selalu ingatkan dan setiap kali saya nonton, saya juga diingetin lagi ya akan pentingnya hal-hal penting yang perlu disiapkan saat pelayanan. Nah, saya izin ini video udah saya persingkat yang awalnya 5 menit menjadi 4 menit ya. Mari kita dengerin bersama ya. Oke. Lalu juga minta tolong teman-teman ya partisipasinya. Ya, ini jangan sampai saya jadi duet maut doang nih sama Austin. Yang open kamera cuman kita berdua, terus juga ya maksudnya bayangin teman-teman di sini bukan melakukan meeting bukan buat saya, teman-teman di sini meeting bukan buat Austin, bukan buat tapi ini adalah kita mempersiapkan buat pelayanan buat Tuhan. Ya, mari berikan yang bisa open cam, mari kita open cam. Anggap aja ini adalah persiapan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mohon respon, mohon interaksinya juga. Oke, mari kita lihat ya video satu ini. Ini satu poin penting untuk mempersiapkan supaya kita memiliki start yang sama. Ya, mari kita dengerin. Yang bernama David Livingstone. Dia adalah seorang misionaris yang ada di Afrika. Dia meninggalkan banyak hal yang nyaman di negaranya, di Eropa, lalu pergi ke Afrika. Dan dia benar-benar banyak berkorban dalam tanda kutip. Sampai suatu ketika wartawan mewawancarai dia dan mengatakan begini, kami kepingin tahu rahasia di balik semua pengorbananmu ini. Lalu Livingstone berkata, apa? Pengorbanan? It is not sacrifice. It is a privilege. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah kehormatan. Saya yakin the way you see your ministry itu akan menentukan seberapa banyak saudara melayani Tuhan. The way you see your ministry, your concept of ministry will determine the way you serve God. Ketika orang tidak menghargai saudara, saudara akan merasa percuma semua pengorbananku ini. Tapi begitu saudara memahami bahwa ini adalah kehormatan, maka tidak peduli seberapa banyak pun yang engkau korbankan, engkau akan selalu merasa itu terlalu sedikit. Saudara menganggap kasih karunia itu sebagai upah.
Saudara melakukan sesuatu dan layak mendapatkan pemberian dari Tuhan, dan itu saudara sebut kasih karunia. Jadi kalau saudara menganggap anugerah itu secara alamiah, anugerah adalah upah atau anugerah adalah jatah, maka saya tidak heran dalam pelayanan saudara kurang bergairah. Saya tidak heran, karena saudara merasa kayak melayani Tuhan itu biasa banget. Siapa di sini yang merasa ya, minggu bangun itu sesuatu yang luar biasa, bisa melayani Tuhan itu luar biasa? Atau karena sudah terbiasa pelayanan, sehingga saudara tidak bisa melihat keluar biasaan dari pelayanan saudara. Aku lagi. Tapi kalau aku nggak datang ya nanti kacau semuanya. Berarti yang menggerakkan saudara bukan anugerah. Yang menggerakkan saudara itu adalah sense of significance. Saudara merasa diri itu penting gitu. Berhala pengakuanmu itu yang menggerakkan engkau untuk melayani Tuhan. Dan orang-orang yang digerakkan selain oleh kasih karunia, saya yakin pada waktunya akan putus asa. Sungguh, pada waktunya akan putus asa. Ngomong gini, ya sudah, kalau gereja banyak maunya saya mundur. Dipikir dia, gereja mempertahankan dia karena dia pemain musik yang sangat dibutuhkan di gereja saya yang lama dulu. Langsung saya temui dia dan saya tanya gini, bener ya tadi kamu ngomong begini ya? Iya. Terus saya kasih tahu dia, mulai minggu depan jangan pelayanan. Saya tidak butuh pahlawan. Saya cuma butuh hamba. Kamu bisa jadi hamba nggak? Mentalitasmu kayak pahlawan. Tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Jadi kalau sampai ada orang yang banyak tuntutan, aku mau pelayanan asal dia jangan. Kalau saya ya, dia yang enggak, saya pakai. Oh gini, pokoknya Pak, kalau orang itu ada di panitia, saya keluar. Dan saya langsung jawab, oke, kamu keluar, orang itu tetap di panitia. Ngerti maksud saya? Saudara mau pelayanan, jangan membawa mentalitas pahlawan. Karena Tuhan nggak butuh pahlawan. Tuhan butuhnya hamba, ngerti ya? Kalau engkau belum siap dilupakan orang di dalam pelayanan, engkau belum siap memulai pelayanan. Sungguhan. Ada waktunya, orang akan lupa semua pengorbanan kita. Dan kalau saudara masih ingin menceritakan betapa besarnya pengorbanan Anda pasti kecewa di dalam pelayanan. Akan tiba waktunya saudara dilupakan orang. Akan datang waktunya saudara dilupakan orang. Kalau saudara nggak siap dilupakan orang, saudara belum siap memasuki pelayanan. Tuhan panggil kita itu bukan untuk sepanjang masa. Apalagi di tempat yang sama, enggak. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa bekerja di dalam kita. Kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang mengubahkan. Bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tetapi kemenangan atas dosa. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Saya ulang sekali lagi. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Untuk apa kita melayani Tuhan tapi pertumbuhan rohani kita hancur berantakan? Minimal benahi sambil pelayanan. Itu minimal. Jangan sampai keluasan pelayanan kita lebih cepat daripada kedalaman karakter kita. Kita bekerja keras karena kasih karunia Allah yang menggerakkan kita. Kalau saya punya prinsip begini, semakin saudara memahami dan mengalami kasih karunia, semakin saudara akan bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Kita harus melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran untuk kita. Dan cuma itu yang akan membuat saudara bertahan terus walaupun lelah, saudara tidak akan menyerah. Walaupun susah, saudara tetap bergairah. Cuma satu, karena anugerah. Kristus sudah mati untuk kita, memberikan yang terbaik untuk kita, dan kasih-Nya yang memampukan kita untuk memberi yang lebih baik, dan lebih baik lagi bagi Tuhan. Iya, ya, itu satu pesan, satu video yang saya selalu dengerin setiap kali saya sebelum pelayanan untuk ngingetin, memposisikan hati kita, jangan sampai kita punya hati seperti seorang pahlawan, ya, tapi kita punya hati seorang hamba. Hati seorang hamba seperti apa? Ya, ibarat kata kalau pahlawan disenggol sedikit bisa dibacok nih. Wah, gila ya. Ibarat kata ada seorang bos gitu ya, teman di sekolah, ketua geng, senggol dikit bacok. Tapi kalau punya mental hati hamba seperti seorang pelayan di sekolah, aduh maaf Pak, ini lantainya kotor lagi. Oh iya nggak apa-apa. Nah itu dia apapun yang dilakukan pasti akan refleksnya ke hal-hal yang positif. Ya, nah pada saat ini juga sama, saya mau ngingetin, ya bukan hanya ngingetin tapi juga mau mengajak, dan juga mau sama-sama kita bareng-bareng ya, kita samakan hati kita, samakan frekuensi kita,
Ya, thank you yang udah open kamera, appreciate. Pio, Elron, ya appreciate banget. Ya, thank you banget. Kita mau samakan hati kita bahwa kita mau sama-sama pelayanan di sini. Oke, sekian pembukaan dari saya. Berikutnya saya lanjutkan. Silakan, Austin. Kita akan ngomongin tentang timetable dan job desk kita. Mau Austin yang share screen tentang job desk-nya silakan, atau mau aku yang share screen? Oke, Terserah oke. dikit. Saya share screen bisa. Hmm. Hmm. Nah, nah, ini adalah list job desk untuk em, nanti pekerjaan-pekerjaan yang panitia, yang nanti itu di panitia ya. Kalau nggak salah ada 6 bukan ya? Ada 6 bidang, betul. Ada 6 bidang sama ada 6 orang yang daftar kan kalau nggak salah Oh, sekarang untuk udah, jadi panitia itu. oh, nggak tahu. Yang berapa itu ya, nggak hafal. Di close header and footer itu, Ah, Austin. bentar. Cara cara close gimana? Apa nggak? Klik aja, klik, 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 klik nih. Bukan, jangan klik di situ ya, klik aja. Nah, Nah, ya. nah gitu. Nah, pertama kan ini ada masing-masing ada banyak panitianya nih. Ketua dari ini, perkap dan liturgi dan runner. Ini ada 6 total kayak grupnya gitu, grup panitianya. Karena ada yang perkap, liturgi dan runner. Ini ada ketuanya. Lalu ada WL yaitu worship leader nanti buat yang doa dan MC buat nanti yang mimpin acara gitu ya. Mm-mm. Keyboardist, singer, kontradok nanti ini dijelasin ini konsumsi, transportasi dan dokumentasi. Ini adalah registrasi Dan dan ortu, bukan in, Irna. Irna, Irna Or, apa ya? or, Oh, tuh. ortu maksudnya, seksi. Kalau kalau Priskat namanya Irna. Kalau ini namanya ortu. Oh, ortu dan regis dan multimedia dan acara pembicaranya dan nanti juga ada fasilitator juga. Jadi that's the all the panitia-panitia. Nanti kerjanya seperti ini nanti pas hari H-nya. Bukan pas hari H sih, sebenarnya bahkan sebelum hari H juga banyak kerjaan. Nah, ini ada pertama adalah perkap. Perkap itu tugasnya itu untuk membuat list dan nanti membeli perlengkapan yang mau dipakai saat yang boys. Nah, ini perlengkapannya apa aja? Ini kamu harus koordinasi dengan panitia acara untuk nanti di gamesnya atau pas pembicaranya itu mau perlengkapan apa aja. Di hari H ini udah harus siap, udah lebih awal untuk mempersiapkan semua perlengkapan untuk semua kerjaannya, semua itunya lah, apa namanya. Dan tentu saja ini juga harus supaya lebih jelas ya. Ini tuh kita harus buat Google Sheet untuk semua perlengkapan yang diperlukan yang udah siap juga dibawa untuk dibeli juga, yang udah siap untuk dipakai nanti. Yang bakal dipakai itu seperti ini nih. Ada pulpen, kertas putih A4, kertas pink untuk surat cinta, amplop putih dan amplop PK, lakban, tali rafia, name tag. Ini nanti name tag harus koordinasi sama sesi registrasi ya. Jadi nanti masing-masing anak itu akan dikasih name tag dan panitia perkap ini harus kerjasama sama registrasi untuk membuat name tag untuk setiap anaknya itu. Nah, nanti saya juga perlu kayak yang apa namanya tali yang itunya lah. Ya, terus juga perlu perlengkapan game kayak kan dia bilang dan tas peserta. Kemarin pas CB3 kalau nggak salah nggak ada ya tas Nggak peserta. ada. Iya, YB3 tapi nggak ada. bakal ada apa namanya itu kita perlu tas peserta yang bakal dikasih ke semua peserta-pesertanya buat kayak ngebawa buku, ngebawa bolpen kayak segala gitu. Yang itu Nah, ini tas juga hijau, tas panitia, Vin. Tas peserta, biasanya tas peserta juga dikasih. hmm, Lanjut. tas pas sama ini power statement. Jadi kita ngebuat kayak banner gitu, yang nanti kan kayak Banner kita udah ada. banner udah ada ya? Udah ada di Pakai yang rumahku. sebelumnya atau Di gimana? rumah. Pakai yang sebelumnya aja. Oh, pakai yang sebelumnya aja. Ya, deh, ya deh. Mm-mm. Selanjutnya liturgi. Ini yang bakal mempersiapkan untuk misanya. Ini bakal koordinasi sama YG karena YG itu yang nanti ada yang bakal ngatur misa-misanya sama romo-romonya gitu. Jadi bakal koordinasi
Ini kita bakal ngelakuin misa 3 kali. Pertama itu misa pembukaan, lalu misa mingguan, dan misa penutup. Jadi Sabtu, Minggu, Senin semuanya ada misanya nanti. Sama juga pengakuan dosa. Harus cair romonya ya. Siapin romonya di tempat yang benar sama segala itu. Terus mempersiapkan peralatan misa sama persiapkan semua yang berhubungan dengan liturgi di camp. Jadi nanti tugasnya liturgi pas di campnya itu bukan cuma misa doang, tapi juga nanti kalian harus nyari peserta atau kalau nggak FAS atau panitia gitu yang bisa atau mau jadi misdinar sama lektor nanti. Jadi nanti kemungkinan besar lektor sama misdinar bakal peserta cari yang bisa atau yang mau aja. Ini runner itu tugasnya untuk mensupport kegiatan YB, khususnya dalam mengumpulkan peserta per cup dan sebagainya gitu. Jadi kayak ini tuh nanti bakal kalau nggak salah ini ya, Pel, yang bakal disuruh lari untuk Ya, kayak itu kan lari, maksudnya kayak kalau lagi perlu apa gitu sana, kalau perlu apa ambil ke sana gitu. ya betul. Mhm. Lalu ini adalah Mumet multimedia. Ini multimedia itu harus koordinasi nih sama Oh, worship jadi leader. sebentar Oh, Austin. Jadi apa? teman-teman, ini kita bacain job desk-nya supaya nanti teman-teman ada bayangan pengennya di kepanitiaan yang mana nih. Ini loh kalau kepanitiaan per cup model tugasnya kayak begini. Ya, kalau kepanitiaan multimedia, WL, MC, singer, keyboard kurang lebih tugasnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa bisa ada bayangan seperti itu. Oke. Ya, silakan Russell. Lanjut Austin. Hmm, baik, baik, baik. Ini multimedia, koordinasi dengan worship leader sama pembicara untuk materinya dan susunan lagu yang mau dibawa. Jadi nanti kan yang bakal ngebangun kayak PowerPoint sama itunya lah, materinya gitu. Jadi perlu tahu apa yang mau dibicarain sama apa yang mau dituin sama worship leadernya itu. Nanti jadi kalian harus ikut rapat dan latihan bareng sama mereka. Nah, ini adalah worship leader dan MC. Nanti kan yaitu yang pembicara di depan, selain ya, bukan pembicara di depan sih, tapi ya nanti yang bakal lead lah itunya. Itu memastikan acara berjalan secara on time, membangun game ice breaking, lalu juga saling koordinasi untuk lagu-lagu yang mau digunakan. Ini mereka juga harus latihan bersama. Ini penting nih. Itu harus banyak latihan ya. Kalau worship leader, MC, yang keyboardist sama singer perlu latihan banyak sebelum hari H-nya supaya bisa benar-benar benar-benar kompak gitu, menyatukan hati dalam pujian. Lalu ini, oh maaf, bilang 2 kali ya. Lalu selanjutnya ini juga ada keyboard. Tadi Pio ya, yang bakal jadi keyboardist. Ini sama tugasnya seperti WL bakal mensupport acara. Jangan lupa untuk latihan, tadi ya. Latihannya ya supaya kompak ya ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah kontradoka, konsumsi, transport, dokumentasi, dan akomodasi. Konsumsi dan akomodasi nanti tugasnya bakal seperti ini. Ini bakal persiapan untuk konsumsi acara pembekalan, memastikan konsumsi hari H itu cukup, dan jadwal konsumsi itu nggak berantakan, tepat waktu, dan sesuai jatah, agar nggak kehabisan. Jadi, nanti pas di sananya itu, kalian bakal kerja sama YG bukan sih kalau konsumsi? Betul. Iya, bakal kerja sama YG. Kalian tuh bakalan pastiin kalau makanan itu udah siap pada waktu itunya, waktu jam makan siangnya, sama mastiin kalau anak-anaknya tuh ngambilnya itu apa itu sesuai jatah gitu supaya nggak kehabisan sebelum semua anak udah makan. Hmm. Jadi mastiin makanan itu tersedia sama pastiin nggak ada yang ketinggalan gitu. Ini koordinasi dengan konsumsi YGA ini dia. Untuk makan dan snack yang ditetapkan oleh tempat penginapan. Ini nanti tempat penginapan bakal udah ada menunya ya kalau nggak salah. Jadi Hmm. kita tinggal order aja gitu, jumlah sama waktunya. Selanjutnya transportasi. Ini kita menyewa bus, memastikan semua peserta sampai ke lokasi
dan memastikan perputaran mobil dan kendaraan agar tidak chaos di parkirannya. Jadi ini tuh kita tuh nanti bakal kayak gini. Kita pertama bakal ketemuan dulu di satu tempat, semua orang tua sama anaknya itu di satu tempat gitu. Nanti baru dimasukin dalam bus dan dibawa ke tempat campnya itu. Nah, tugasnya jadi awal-awalnya tuh untuk apa namanya ngatur mobil-mobilnya. Orang tua soalnya bakal prediksi bakal 60 sampai 80 gitu. Jadi mobil pasti bakal banyak. Nah, pastiin itu semua orang dapat tempat parkir aja agar nggak chaos gitu. Lalu selanjutnya itu harus nyewa bus dan memastikan semua peserta itu sampai di lokasi, nggak ada yang ketinggalan gitu loh. Lalu dokumentasi, ini nanti selama camp ini bakal foto dan video buat ya itu. Jadi kita bakal foto dan video nanti buat bisa dipakai, foto kelompok dan foto bersama YB dan YG. Lalu mendokumentasikan video kesaksian dari peserta atau dari orang tua. Jadi ya all in all, jadi kayak kamu itu videoin terus sama camp gitu ya. Videoin foto-foto kapan aja bisa gitu. Nah, ini adalah list untuk acara, pembicara, dan doa. Tim doa ini. Untuk acara, itu tuh penting. Karena kita tuh perlu, yang perlu untuk membuat rundown dari acara bersama dengan YG gitu. Supaya YB itu bisa ngikutin jadwalnya dengan rapi lah. Ini harus komunikasi sama tim perkap supaya alat-alatnya semua udah sesuai gitu, semua alat-alat yang diperluin untuk apalagi game sama segala gitu. Ini kolaborasi dengan tim YG nih, apakah ada game atau acara yang mau dilakukan misalkan secara gabungan gitu. Kayak kemarin kan ada games yang pas YB3, ada games yang campuran antara YB dan YG. Itu acara itu yang bakal koordinasi sama YG untuk acara-acara seperti itu. Ini mengatur acara Got Talent agar berjalan dengan seru dan membuat acara games outdoor, dan kalau ada hujan atau apa gitu harus ada game cadangan yang untuk siap biar nggak gabut aja gitu. Lalu ada pembicara dan tim doa. Ini harus kematangan bersama Dokter bersama Opa Loren sama itu. Lalu coba untuk simulasi dulu sendiri di depan cermin biar eh apa itu kayak mendoakannya atau bicara itu lebih mantap gitu. Membuat jadwal doa dan puasa. Ini mengingatkan ke WA group secara personal atau personal untuk menyatukan hati dengan doa puasa bersama dan bersantai. Lalu gunakan kapel untuk ruang doa. Nah, Hmm. lalu, huh? Ya, lanjut. Oke, oke. Lalu tuh ini to-do list untuk yang panitia ortu dan regis. Pertama ini yang mereka itu yang akan mengontak ortu kalau yang udah mendaftarkan anaknya buat kayak konfirmasi gitu, kayak oh ya anakmu udah kita masukkan ke dalam list ini sudah nanti bakal itu ya pas hari haknya. Lalu pastikan kehadiran peserta kepada ortu. Pastikan juga kehadiran ortu untuk menjemput anaknya dari camp karena nanti kita itu nggak bakal ada bus buat bawa balik lagi. Jadi mereka bakal dijemputnya di sana langsung di campnya. Lalu minta ortu untuk menulis harapan, keluhan, dan apa aja yang mau didoakan. Nah, ini tuh jadi itu em, ya apa namanya? Pas sebelum acaranya, kan kita itu mau tahu gitu, apa namanya itu lebih dekat anaknya ini masalahnya sebenarnya apa. Jadi kita itu sebagai yang tim ortu harus menanyakan gitu ke orang tuanya itu apa nih yang kamu yang paling dimasalahkan, apa yang diharapkan dari camp ini, anakmu ini, supaya kita tuh lebih tahu gitu apa gitu masalah yang ingin di apa yang masalah yang sedang dihadapi sama anak ini. Lalu ini juga bekerja sama dengan Headfast dan Fast untuk memfollow up keluhan tersebut. Jadi kan nanti em, yang benar-benar yang benar-benar interaksi sama anak-anaknya itu kan yang Fast itu, Fast dan Headfast. Jadi mereka yang bakalan benar-benar
apa namanya menindaklanjuti lah. Lalu pastikan ortu membuat surat untuk peserta. Surat Jadi kan cinta. nanti bakal acara kan. Apa? Surat cinta. Surat cinta. Oh, Iya. maaf. Cinta. Nah, Ya. kasih bold. Surat cinta buat peserta. Nanti kan bakal ada acara di mana kita tuh bakal membuka surat dari orang tua gitu. Jadi nanti pastiin kalau mereka itu udah siap gitu. Jangan ada satu anak yang nggak dapat surat cinta, kan sedih gitu loh. Nah, ini fasilitator apa mau KPL yang jelasin? Iya. Oke. Oke. Ini aku jelasin. Oke. Jadi teman-teman ya, welcome juga teman-teman yang baru datang ya. Hai Rafael, ininya namanya Raffi. Hai Matthew, ya. Thank you for coming. Halo, Ya. halo. Hai. Rafael sekarang udah kelas berapa Rafael? Udah lama gak ketemu. Eh, aku baru ini sih selesai ujian sekolah kelas 12. Oh, kelas 12 Iya, kelar ujian sekolah. Oh, oke. iya. Ya. Mm. Di mana? Aku di Santa Laurencia, Alam Sutra. Oh, oke. Iya, Ya. Luar biasa. Udah lama gak ketemu. iya. Oke. Aku izin lanjut ya. Hai juga Matthew. Ya, welcome ya. Matthew kelas berapa? Terakhir kalau nggak salah SMP 3 ya? SMP 1. SMP 1. Sekarang SMP 1 masih. Iya. Oke. Siap. Oke. Matthew SMP 1. Aku catatin biar nggak lupa. Ya, sekarang fasilitator. Ya. Tadi terhadap penjabaran kepanitiaannya ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Oh ini maksudnya apa? Ini apa? Segala macam. Iya, ada Ya, yang nggak jelas atau apa gitu ada yang nggak? nggak jelas nggak? Oke, jelas banget, cakep. Oke, thank you men. Cakep. Apa? Austin, aku izin share screen ya biar dari aku aja deh. Biar. Oke. Ya. Nah, Ya, ini ya. Welcome pekerja-pekerja kita ya. Sekali lagi aku mau ingetin ya, kita nyiapin hati. Kita di sini mau pelayanan, bukan sebagai seorang pahlawan. Ya, yang kita layani adalah anak-anak ya. Bayangkan ya teman-teman, coba bayangkan ini anak-anak yang mungkin punya problem sama keluarganya. Mungkin ini anak-anak yang mungkin teman-teman pernah alami juga problem yang sama. Misalkan bingung, bingung dengan apa jalan hidupnya, tujuan hidup. Kemudian mungkin juga ada yang mengalami, mungkin juga ada yang mengalami luka batin dan segala macam. Nah, anak-anak inilah yang dititipkan, dipercayakan kepada kita. Ya, anak-anak inilah seorang Yesus yang hadir dalam wujud anak-anak ini. Nah, inilah yang akan kita layani mereka. Ya, sebentar, anak gua. Kenapa, David? Ya, boleh. Sembari nunggu Austin boleh itu tuh ada Ya. pertanyaan di chat. Oh, kalau panit dokumentasi wajib bawa kamera atau ada disediakan? Kalau oke. kemarin bawa kamera sendiri bukan sih? Kalau yang punya kamera silakan. Tapi kita nggak ada kamera khusus. Kemarin itu kita pakai kameranya Welly. Welly ya, dia punya kamera DSLR. Kita kita diizinkan untuk pinjam, kita pakai. Tapi juga nggak berarti menjadi sebuah kewajiban harus pakai kamera yang besar, nggak. Setidaknya kita punya dokumentasi kayak gitu-gitu sih. Seperti itu Dimas ya, kejawab ya. Monggo, silakan ini aja apa disangga di open mic, silakan tanya. Ya, sekarang adalah fasilitator. Oke. Ya, jadi teman-teman semua di sini puji Tuhannya kita di Young Boys, kita itu puji Tuhannya kita teman-teman selalu mengalami yang namanya di hari terakhir itu ada yang namanya bos, ya.
di hari terakhir itu ada yang namanya BOS, yaitu Boy on Stage. Ya, yang Boys 1, yang Boys 2, ya, yang Boys 3, itu semua ada BOS, Boy on Stage. Kalau teman-teman masih ingat itu di hari terakhir, ya. Nah, karena kenapa? Karena nggak semua camp, tidak semua camp itu ada bosnya. Bisa jadi camp nggak ada yang namanya boy on stage-nya. Bisa jadi camp nggak ada yang namanya girl on stage-nya, itu bisa jadi. Nah, kalau teman-teman respon ya, kalau teman-teman masih ingat ya, kira-kira kalau dengan ada bos itu, dengan adanya bos itu, boy on stage itu membuat camp kita ini semakin bagus, benar nggak? Semakin berkesan. Setuju Ya, nggak bro. teman-teman? Setuju, bro. Setuju. Setuju banget ya. Nah, dengan ibarat kata dengan adanya boy on Kevin bocor. Dengan adanya boy on stage ini, ya, ini seakan-akan tanda kutip ya, kerja keras kita semua seakan-akan tuh terbayarkan gitu ya. Nah, ini adalah, jujur ngomong, ini kerja keras kita nih. Kerja keras kita nih khususnya para fasilitator. Ya, jadi letak keseruannya di sini memang. Ya, letak bagaimana kita, ya berkata kita lagi apa ya, ngulek gado-gado, ngulek bumbunya nih, ngeracik gitu ya, akhirnya jadi. Nah, ini ya, ini adalah salah satu tugas dari fasilitator. Oke. Nah, bos itu seperti apa sih, teman-teman? Ya, teman-teman di sini kan mungkin belum pernah, nggak semuanya jadi pengalaman jadi fasilitator. Nah, saya ceritain, bos itu adalah orang-orang, anak-anak yang ya dia punya problem, problemnya itu muncul ke permukaan, ya. Syaratnya itu problemnya muncul ke permukaan. Lalu syarat yang kedua adalah dianya sendiri mau berubah atau bertobat, ya. Problemnya muncul ke permukaan, dianya mau bertobat, ya. Dan yang terakhir, orang tuanya pun juga datang. Nah, kalau ada satu dari tiga itu nggak terpenuhi, maka itu dia nggak bisa jadi bos. Contoh, ya, ini anak kelihatannya berandalan nih datang, tapi problemnya apa dia nggak mau cerita. Nah, susah nggak kalau kayak gitu menggalinya? Sulit. Ini nggak akan mungkin bisa jadi bos. Kelihatan dia, maka dari itu setiap segala daya upaya kita usahakan supaya setidaknya yang poin paling penting adalah ini anak terbuka. Ini anak terbuka. Ya, kalau ini anak udah terbuka, maka baru kita bisa gali step kedua dan ketiga. Ya, setelah dia terbuka, dia mau bertobat nggak, dia mau berubah nggak. Nah, maka dari itu semua 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 atmosfer dalam camp kita ini ya mengarah pada supaya kita bisa, anak-anak ini bisa terbuka. Terbukanya dari kapan? Bahkan kita pancing terbukanya itu bukan hanya saat camp. Terbukanya itu dari kapan? Dari orang tuanya. Ya. Oh, welcome, Bro Dedi. Ini apa? Bro Dedi dari Priskat ya, ketua Priskat kita. Oke. Nah, aku izin lanjut ya, Bro Malam ya. bro, malam Malam, Bro. semua. Malam. Silakan silakan bro. Aku ingin. Nah, untuk bisa sampai ke titik bisa terbuka, maka camp kita ini ya memancing setiap segala cara upaya untuk bisa terbuka. Ya, bahkan dari sebelum camp itu udah ditanyain. Ya, dari sebelum camp itu udah ditanyain. Nah, ini dia nih. Dari Regis ya. Regis udah nanya nih, meminta orang tua menuliskan harapan. Nah, ini udah ditanyain, nanti akan ada Google Form yang mana orang tua nulisin nih, misalkan masukin si A anaknya, harapannya apa sih, atau mungkin punya keluhan apa yang mau didoakan. Nah, muncul tuh, anak saya ini misalkan dia ini pernah bertengkar besar dengan saya sehingga kelihatannya dia merasa luka batin dan dia mulai menjauh dari saya, bla 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 bla. Misalkan nama anaknya si Jack. Ya. Si Jack tuh pernah begini begini. Nah, ini langsung ke highlight buat kita. Kita langsung ke highlight, oh si Jack punya problem di sini.
si ini punya problem di sini. Oke, bahkan dari awal kita para fasilitator sudah pegang data itu dari awal. Ya, anaknya tahu nggak? Anaknya nggak tahu kalau kita pegang data. Ya, anaknya nggak tahu. Ya, tapi kita udah ibarat kata kita udah tandain nih. Oh, ini anaknya punya problem di sini. Nah, pada saat sesi pun juga dipancing juga. Ya, di sini juga ada Kak Robin. Ya, welcome Kak Robin. Ah, itu dia. Ya. Ah, Halo PL, halo semuanya. halo Robin. Halo. Ya. Bahkan maksudnya saya mau bilang adalah semua environment itu dibuat supaya anak-anak ini terbuka. Ya, karena ketika dia udah terbuka, maka itu akan jadi lebih mudah. Nah, apa saja yang kita perlu lakukan untuk anak-anak ini terbuka? Ya, yang pertama, ya, satu, menghubungi orang tua sebelum camp, ya, dan nyampaikan, ya, sampaikan secara administratif, ya, Bapak Ibu jangan lupa join WA grup orang tuanya ya, barang-barang yang boleh dibawa, nggak boleh dibawa apa, alamat tempat campnya di mana, Google Map-nya di mana, itu administrasi itu gampang, ya. Lalu bukan hanya menghubungi orang tua saat administrasi, tapi juga memfollow up keluh kesahnya. Ibu, maaf nih, Bapak, ya saya dapat kabar, saya dapat tulisan anaknya punya keluhan ini ya. Boleh nggak diceritain ke saya? Seperti apa ya maksudnya? Oh, problemnya ini, oh begini. Karena saya yang akan melayani anak Om pada camp nanti. Makanya saya perlu tahu keluh kesah ataupun harapan Om terhadap anak Om itu seperti apa. Nah, oke. Dia cerita tuh. Nah, bahkan akhirnya kan kita udah pegang data. Nah, bahkan kita juga ngingetin ya orang tua itu untuk membuat surat cinta. Om, Tante, jangan lupa ya. Penting banget bikin surat cinta. Aduh, saya nggak pernah bikin, nggak pernah. Nggak bisa, Tante. Om, harus. Ya, bayangin semua anak-anak dapat surat nih dari orang tuanya. Tapi anak Om Tante nggak dapat surat. Sedih nggak? Sedih pasti. Ya, ngingetin lagi. Nah, ada anak kayak kemarin ya, camp yang Boys 3, dari awal sampai sesi akhir nggak terbuka. Baru terbuka kapan? Saat dia baca surat cinta dari orang tuanya. Baru dia nangis, saya punya kesel sama orang tua. Nah, jadi segala daya upaya kita lakukan supaya membuat anak-anak ini terbuka. Karena kalau dia terbuka, ini pintu masuk untuk dia bisa bertumbuh, untuk dia bisa bertobat dan berubah. Oke. Nah, maka dari itu fasilitator tugas berikutnya adalah ya tadi memfollow up keluh kesah harapan orang tua. Kemudian juga sama ya bersama-sama dengan peserta mengikuti sesi ya. Bukan hanya bersama tapi juga mengajak para peserta, ayo ikuti sesi yang sungguh-sungguh. Ya, on time ya. Jangan ngantuk, nggak main handphone dan lain-lain bareng-bareng nih. Ya. Dan saya cukup yakin nanti teman-teman yang fasilitator yang ngikut sesi pun juga akan kembali di refresh. Oh iya ya dulu gue belajar ini, oh iya ya ini, oh iya ini ya. Ada kalanya mungkin pada saat camp pertama kali, teman-teman malah lupa tuh belajarnya apa, sesinya nggak mengena. Justru pada saat ngefast, oh iya ya, kok berasa jadi kena ya? Nah, itu bisa dimungkinkan terjadi. Ya, oke. Nah, ini ada chat, silakan. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, santai. Ya, Dimas, oke. Nah, oke, mengikuti. Nah, lalu kemudian menggali permasalahan yang dialami oleh peserta, mengajak sharing dalam kelompok. Ayo terbuka, cerita apa problem lu. Nah, dan kebetulan kita camp kali ini jauh lebih prepare dibanding camp sebelumnya. Saya bisa pastikan Fast tidak akan double job. Nggak seperti kemarin ya Elron. Saya bisa pastikan Fast nggak akan double job. Fast biarlah tugas fokus nge-fast. Seperti itu ya. Menggali permasalahan, mengajak peserta untuk terbuka sharing dalam kelompok. Nah, saya tambahin ya. Nanti saya sebagai head Fast, saya akan buatkan yang namanya Google Sheet. Tugasnya teman-teman Fast ya itu hanya checklist aja. Checklist. Karena untuk memudahkan memang kalau perlu nulis silakan ditulis, tapi akan ada banyak pertanyaan yang jawabannya hanya sifatnya checklist saja. Tapi kalau misalkan dirasa perlu nulis, perlu catatan, silakan ditulis di dalam Google Sheet ini ya, bahwa misalkan pesertanya si Jack tadi, misalkan yang nge-fast Elron.
si Jack ini ternyata problem loh. Bla 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 bla, notice ternyata dia homo. Mati lu mau bilang. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ditulis. Ya, itu ditulis apa segala macam silakan. Tapi akan ada Google Sheet yang sifatnya ya checklist-checklist ini supaya para fast ini nggak tidur terlalu larut malam. Ya, jadi kita petanya udah jelas nih dari awal nih. Kelompok 1, oh si A, B, C, D problem utamanya ada di 2 orang ini nih. Problem utama yang si A ini dia pornografi, lalu dia ngerokok, lalu dia problem sama orang tuanya parah, dan dia ini. Nah, itu ada checklist-checklist nanti tuh. Jadi kita pada saat nanti evaluasi malam, ya, kita sama-sama tinggal buka Google Sheet. Nah, yang mana nih yang banyak checklistnya nih? Yang banyak checklistnya ini yang kemungkinan banyak problem. Nah, lalu kita bisa ajukan, ya, kita bisa approach, ya, orang-orang yang banyak checklist ini untuk kita deketin lebih lanjut, untuk kita mintain konsultasi. Kamu nanti Elron bilang, misalkan nama pesertanya si Jack. Jack, kamu nanti konsultasi ya, konseling sama Opa, kamu konseling sama siapa, kayak gitu. Nah, memang konseling itu tidak dibuka untuk umum, tapi konseling itu ditunjuk. Ya, orang-orang yang konseling itu siapa? Orang-orang yang diperkirakan akan menjadi yang namanya bos, ya, pada boy on stage. Nah, disitulah tugas fast. Ya, nanti kita ngisi mantau ya, rekap laporan. Jadi di sela-sela sesi, di sela-sela apa ya, memang pasti padat sekali. Makanya saya akan buat sesimpel mungkin supaya teman-teman fast tugasnya hanya apakah dia sudah kena dalam sesi-sesi ini? Ya tidak. Kalau iya centang, kalau enggak usah dicentang udah. Kalau jadi saya cuma lihat oke, yang banyak. Nanti screeningnya adalah yang banyak centangnya itu artinya adalah yang bakal kita ajukan sebagai bos, kurang lebih kayak gitu, untuk memudahkan kerja kita biar nggak tidur jam 1 jam 2 gitu ya. Oke, nah itu Komel, sorry. Ini di chat ada yang nanya tuh. Kok mau tanya, kalau untuk tahun ini anak-anak fastnya ke switch lagi nggak? Dari yang kontaktin sama entar dampingin di hari H. nah pertanyaan bagus, Vin. Jadi harapannya itu tidak terswitch. Harapannya tidak terswitch, tapi tergantung komposisi peserta. Ya, tergantung komposisi peserta. Kalau komposisi peserta ternyata ada yang apa? Kebetulan misalkan fase ini sama-sama pengalaman di sekolah, tadi ada di sekolah mana tuh? Apa tadi Christophorus. Wah, kayaknya cocok nih di sini nih. Ternyata, nah mungkin itu bisa ke switch gara-gara kayak seperti itu sih. Tapi pengennya adalah dari awal memang fase ini sudah tetap megang kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya pengennya seperti itu. Ya saya akan usahakan banget untuk seperti itu, Kevin. Ya nggak berani janji bakalnya karena memang sampai hari H pun masih bisa bertambah orang sampai sampai H-1, H-2 tuh kadang bisa bisa nambah 3 orang, masih bisa join lagi nggak? Waduh, kalau join lagi kelompok mana nih yang mesti di iniin lagi nih? Aduh, gimana nih? Itu ya nanti mungkin saya pun juga udah kebayang, jujur ngomong ya, saya udah kebayang beberapa teman-teman yang ada di sini. Saya akan minta tolong nanti secara personal, boleh nggak nanti lo jadi wakil fast gua, wakil head fast. Jadi saya bisa sharekan hal-hal yang mungkin dialami oleh head fast untuk teman-teman si wakil head fast ini tahu, oh kayak begini toh dinamikanya gitu. Ya tidak ada jaminan harapannya memang pengennya semua bakal stay apa yang udah teman-teman fast kontak. Nah pada saat hari H-nya pun juga seperti itu juga, harapannya seperti itu ya, gitu. Kejawab nggak, Vin? Oh, oke, kejawab ya. Oke. Nah setelah itu memantau dan rekap ya, jadi saya sebagai head fast pun bisa ngelihat nih rekapnya nih, si ini kurang ini. Nah nanti saya bisa tambahin, lu coba gali nih, dapat laporan nih dari orang tuanya, katanya si X ini dia pernah pernah suka suka banget bullying nih, gimana ceritanya dia suka bullying. Nah jadi itu dari Google Form itu bisa Google Sheet itu saya bisa
pantau laporan perkembangan para pesertanya. Oke, lanjut. Terakhir ini sebagai pendamping saat after camp ya. Oke, ini juga. Nah, saya juga sharing ya gambarannya nanti after camp ini kita akan ada apa ya, refreshment ya. Jujur ngomong karena ini jedanya kita masih yang bos ini kita masih apa ya, meskipun udah beberapa tahun tapi struktur organisasinya, kepanitiaannya apa segala macam ini masih anak ayam. Ya, ini masih anak ayam, masih baru tahun ini saya dipercaya sebagai PIC Young Boys. Nah, nanti bayangan saya after camp ini kita akan bikin pertemuan, lalu bahkan bayangan saya malah saya pengen adanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya bukan hanya ketemu tapi juga ada soft skill yang diajarkan. Contoh, kita after camp sambil kita belajar public speaking. Kita after camp sambil belajar cara ngebangun usaha kayak gimana sih. Kita after camp kita meeting ya, tapi sambil belajar cara jadi YouTuber gimana sih. Ya, nah kayak gitu-gitu saya udah ada bayangan. Ya, nanti after camp pun juga teman-teman fasilitator ya ngajak para pesertanya yuk kita aktif yuk seperti itu. Nah, goalnya, sekali lagi, semua ini goalnya ada fasilitator adalah salah satunya adalah supaya anak-anak ini punya sosok yang bisa apa ya, bukan sebagai sumber solusi, bukan, tapi dia bisa cerita tempat yang nyaman untuk dia bisa terbuka. Setidaknya itu sih. Baru dari sana kita bisa cari yang namanya calon boy on stage-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, seru lah kalau ngepas lah. Ya, apalagi nih ada yang nanya nih, siapa nih? Oke, sip thinking punya. Oke, ya, Vin. Oke, kira-kira itu. Terus, nah saya juga mau nanya ke teman-teman semua yang di sini, ya. Hari Sabtu depan tanggal 1 Mei. 4 Mei. 4 Mei dan 1 Juni. Ya, jadi kita sebentar sebelum masuk ke sana, segala hal tentang FAS, segala hal tentang job desk, apakah nanti ini akan ada WA grupnya masing-masing, ya, kelompok FAS, kelompok ortu, dan kita setidaknya akan ada 2 sampai 3 WA grup lah. Kalau teman-teman misalkan di dalam FAS, ya, teman-teman akan punya WA grup khusus FAS dan teman-teman akan punya ya kayak WA grup yang besar kita nih, calon pelayan Young Boys 2024. Nah, yang teman-teman belum join WA grup, di WA grup calon pelayan Young Boys 2024 jangan lupa ya untuk join WA grupnya. Sekali lagi dari awal sampai ini job desk dan segala macam, apakah ada pertanyaan, sanggahan, atau bahkan minta advice dari Bro Dedi, Bro Robin, Bro Bambang, monggo kalau ada tambahan dan segala macam, open banget, silakan. Kak, aku mau nanya. Silakan Betty. Jadi kita kan ntar ada spreadsheet-nya gitu ya. Iya. Itu per anak kita megang satu spreadsheet atau gimana? Yang pasti akan ada spreadsheet khusus untuk kelompoknya sendiri. Contoh nih, kamu misalnya kelompok pertama. Nah, kamu bakal pegang datanya nih, Matthew. Namanya siapa, nomor teleponnya siapa, orang tuanya teleponnya, kontaknya berapa, kurang lebih ada spreadsheet ya yang berisi misalkan 5 nama dengan data-datanya di situ. Nah, dan nanti akan ada satu spreadsheet yang besar yang isinya semua peserta, kayak begitu. Nah, kamu tinggal beserta dengan kelompok-kelompok kita tuh, kelompok A, kelompok B. Nah, spreadsheet yang besar ini ya, ini yang kamu juga akan pegang ya. Kamu tinggal bukan biasanya. Saya akan usahakan template-nya sesimpel mungkin sehingga kamu tinggal checklist aja. Mereka yang banyak checklist, mereka akan jadi calon bos. Kurang lebih begitu, Matthew. Oke, ini juga berbentuk dalam kertas gini atau digital? Digital, Google Sheet. Terima kasih. Yuk, sama-sama Matthew. Monggo, silakan. Wah, aman berarti.
Puji Tuhan, tugas kita udah selesai ke Austin. Oke, eh eh, lalu juga FAS akan dibekali, bukan dibekali, kita semua akan dibekali lah panitia itu pada hari Sabtu tanggal 4, iya Pio, silakan Pio. Sabtu tanggal 4 Mei ya. Tempatnya di daerah Pluit ya, daerah Pluit. Oke, itu tempatnya Om Yosep dan Tante Rini ya. Itu tanggal 4 ya, tanggal 4 dan tanggal 8, tanggal 4 Mei, tanggal 1 Juni dan tanggal 8 Juni. Itu kita pembekalan. Wajib nggak? Wajib. Wajib nggak? Wajib, itu wajib ya, hari Sabtu ya. Lalu saya juga mau sampaikan juga ya, ini namanya adalah calon pelayan. Jadi bisa jadi ya karena satu dan lain hal bisa jadi nggak terpilih, bisa jadi juga nggak pelayanan di sini. Mohon dimaklumkan ya, karena ini pasti semua sesuai, pengennya semua akan ikut, semua akan masuk apa semua segala macam, tapi tentunya nanti berdasarkan kebutuhan ya. Tenang aja ya teman-teman ya, saya justru pengennya kita ini bukan hanya solid, kesulitan kita bukan hanya pada saat camp, tapi pada saat after camp ya nanti kita akan bukan banyak ya, kita akan coba adakan beberapa acara-acara. Nah, di sanalah kita bisa ruang untuk terlibat akan jauh lebih banyak seperti itu. Clear, cukup jelas. Jadi agenda berikutnya ya. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman, ada nggak di sini yang ibarat kata terbatas nih? Kak, saya mau pelayanan, tapi saya hanya mau di bagian ini aja. Bagian yang lain saya kagak mau, Kak. Kalau ada yang memang saklek seperti itu, ya, tolong kabari ke Austin. Ya, jadi kita bisa plot panitia lebih fleksibel, udah ada catatannya. Oh, si ini saklek nih, hanya mau di sini aja, nggak mau yang lain-lain. Kak, saya hanya mau di sini aja, saya hanya mau di sini aja. Nah, ya kalau emang seperti itu tolong kabarin ke Austin. Nanti Austin akan kasih tanda dan kita berdua, saya dan Austin akan plot, oh panitianya akan ini seperti ini. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan tambahan? Kalau kagak ada, ya. Nah, peserta kita peserta kita saat ini baru ada 9 orang. Ya, 9 orang. Jadi minta bantuan teman-teman ya, kalau bisa ajak ke teman-teman yang lainnya atau mungkin siapa gitu, yuk sama-sama. Dan juga bayangan saya, teman-teman yang ada di sekolah ini ya, kira-kira mungkin nggak kalau seandainya ya kita datang ya, saya ataupun panitia ini datang ya, minta izin untuk mensosialisasikan acara Young Boys ke sekolah. Bisa paling minimalnya ya paling berupa poster ya, atau kalau bisa dalam bentuk video digital, itu pun juga ada, kita punya videonya, video promosinya. Nah, izin tanya, kira-kira kalau seandainya seperti itu, kalau dari teman-teman yang ada di sekolah, kira-kira memungkinkan nggak? Dari bro, coba nih bro yang masih Bro, izin tanya, bro. Ah, Izin nggak, tanya. silakan bro. Sudah dibuka untuk umum belum ya? Kalau kemarin kan hanya untuk orang tuanya yang alumni Priskat WW. Nah, ini sudah boleh untuk umum belum? Belum, nanti minggu depan, tanggal 1 Mei, udah open untuk umum. Oh, Tapi oke. Tapi cukup yakin kalau sekarang di open untuk umum pun juga masih kita bisa terima sih, cukup yakin karena saat ini yang daftar baru 9 orang, bro. Oh. Soalnya tadi barusan juga di awal ini tadi ada temen telepon, aku bujukin ikut, tapi aku ingat lagi, iya, dia belum Priskat gitu kan. Dia tertarik tuh anaknya.
Aku malah kepikiran, ya itu dia apa pengen pengen promosi ke sekolah-sekolah. Paling enak itu. Kita bisa kita ajak, bahkan kalau perlu ya, bayangan saya ada anak gurunya kita undang. Nanti gurunya datang, papa mamanya datang, ada yang lihat, oh gila ya kayak begini ya, bagus ya. Nah, jadi satu jangkar tuh di sekolah. Terus dapat lagi sekolah mana lagi. Wah, anak saya apa pengennya yang idealnya ada satu anak guru yang ngikut. Usianya kira-kira ya SMP 3 atau SMP 2 sampai dengan SMA 2 lah. Ah, itu kalau sampai kita bisa dapet seperti itu, wah, itu enak banget. Oh, soal Kopel, ini aku udah cek pendaftaran YB, katanya ada 12 bukan 9. Oh, 12. Ada Haleluya. 12. Per, per 2 hari yang lalu 9. Thank you, Sudah thank you. naik. Amin, plus 3. Yes. Yang dari Sebenarnya Batam itu sudah ini belum ya? kayaknya Ada udah. kontak aku. Kayaknya udah. Udah Kayaknya ya? udah. Oh, itu Udah ya? sempat TikTokan sama Sistere dan Tante Nani juga itu dari Oh Batam. ya udah. Mhm. Oke. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini yang di sekolah nih, kalau tadi aku sempat lihat nih panitia di sekolah nih ada Rafael, terus juga ada Kenneth, terus ada Andreas, ada Wilbert, gitu, Russell. Kira-kira memungkinkan nggak kalau kita promosi lah dalam bentuk apapun. Kalau yang paling simpelnya ya dalam bentuk hanya just sekedar flyer atau poster. Lebih 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 tingkat dikitnya dalam bentuk misalkan video. Mungkin kalau di sekolah ada apa TV iklan kayak gitu. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Wilbert, Rafael, Andreas kayak gitu. Berat ya. Oh iya, oke Kristen. Oke. Kalau Rafael Bisa sih. bisa Aku ya. ada grup. Bisa. Kan sekolah Katolik juga, jadi seharusnya bisa. Oh, oke. Ya. Boleh, nanti kita akan pikirin deh. Boleh. Siap. Thank you, Rafael. Oke, ada tambahan dari Bro Dedi, Bro Agusta, atau mungkin siapapun. Sekali lagi tadi pertanyaanku itu ya, kalau ada yang memang saklek ya, saya hanya mau di kepanitiaan ini, jebret nggak mau yang lain, tolong hubungi Austin ya, karena ini kita lagi kayak main catur nih, kita mau posisikan orang di sini. Harapannya, jujur ngomong harapannya teman-teman cukup fleksibel seperti yang tadi ya dalam video dari awal tadi ya, kita pelayanan itu kita bermental menjadi seorang hamba, bukan seorang pahlawan. Dimanapun kita diutus, ya kita siap dengan segala keterbatasan. Harapannya teman-teman fleksibel. Tapi kalau teman-teman dengan itu pun datang ke kita menyampaikan, oh kok sorry aku hanya bisa panitia di sini karena bla bla bla, silakan ya. Nanti kabarin ke Austin. Thank you Wilbert. Wilbert di sekolah mana? Itu yang tadi ya, Kak Christophorus ya atau di mana? Aku di Mentari kok. Mentari. Oh, oke, siap. Good lah untuk bisa promosi. Oke. Thank you. Oh ya, kemarin itu yang bilang mau ganti dari panitia jadi VAS siapa ya? Lupa. Nggak apa-apa. Masih jadi nggak tuh? Ya, nanti video yang tadi saya akan sebar juga dalam WA group. Ya, hopefully teman-teman ya kita samain frekuensi. Nah, oh ya nanti juga ada doa puasa. Lupa lu itu. Ya, ada doa puasa, kita sama-sama ngisi jadwal doa puasa karena kita ya untuk ngejagain kita juga dan juga kita mendoakan teman-teman yang bakal jadi ikut camp ini. Oke, kalau tidak ada Tuh, Komel, ya kalau mau ganti jadi VAS apakah bisa nggak tuh? Kayak bis pas awal-awalnya kan dia daftarnya sebagai panitia gitu. nanti kita akan plot dulu ya. Plot Jadi dulu ya. kita akan Kita plot dulu ngeliat misalkan dulu. nih teman-teman bisa lihat ya saat ini kepanit belum di share screen.
teman-teman bisa lihat saat ini kepanitiaannya tuh kepanitiaan itu ini dia. Kita masih ada ya, bahkan di perkap masih bisa, di apa mungkin singer atau mungkin ini ya kontradok masih bisa, registrasi juga masih bisa, acara juga masih bisa, ya. Pembicara nanti akan dipilih sama Om Loren, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini pun juga masih banyak yang kosong-kosong, ya, masih banyak yang kosong. Makanya nanti saya dan Austin akan plot si ini di sini, si ini di sini, si ini di sini, oke, ya. Termasuk dalam fasilitator, ya. Fasilitator sementara ini belum. Sementara ini kan kita harapannya idealnya kita 40 peserta. 40 peserta berarti masing-masing fas itu megang 5. Kalau Berarti masing-masing 8. 5 bakal ada 8 fas. Bakal ada 8 fas, ya. Harapannya nanti kita plot-plotkan dulu, ya. Makanya dalam WA grup itu nggak disebut panitia, tapi masih calon panitia. Karena kita khawatir kalau kita udah plot-plotkan ternyata nggak cocok, nggak ini segala macam, masih berubah lagi. Nah, biar nggak jadi salah paham seperti itu. Tapi kalau tadi ngejawab pertanyaannya, kalau mau jadi fast bisa nggak? Oh, bisa. Makanya kabarin. Kabarin, Kak, saya pengen banget yang namanya jadi fast. Kak, saya pengen banget jadinya. Tapi maksud saya gini, kalau teman-teman punya intention yang khusus, termasuk contoh kayak gini, Kak, saya sih pengen banget Kak jadi ngefast. Tapi apapun kepanitiaan yang lain, saya siap juga kok. Ah, itu enak banget. Kayak begitu. Jadi kita udah tahu, oh dia prioritasnya ngefast nih. Oh ya udah, good. Kak, saya prioritasnya sih saya ahli dalam hal IT nih, Kak. Dalam hal IT gue jago. Makanya kalau boleh saya di multimedia. Tapi kalaupun memang dibutuhkan di tempat lain, saya siap. Ah, gitu lebih enak juga gitu teman-teman ya. Kalau nggak ada notes kayak gitu ya saya akan anggap teman-teman itu sangat fleksibel. Di mana aja siap gitu. Oke. Kalau nggak ada tambahan, oke, jangan lupa meeting berikutnya itu adalah hari Sabtu depan. Ya, tempat dan lokasinya nanti akan di-share di grup. Jamnya jam biasanya itu jam 9. Jam 9 jam 10. Heeh. Sama yang Sabtu itu berarti wajib ya? Wajib, Wajib. wajib. Harus datang ya? Wajib datang. Konsumsi disiapkan. Nanti daftar absen juga akan diedarkan, ya, disiapkan. Kalau ya maksudnya gini teman-teman ya. Dari mana setuju nggak kita pelayanan ini kita mau memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan buat saya, bukan buat siapapun, bukan buat atau mungkin buat kesenangan kita, bukan juga untuk seperti itu, tapi benar-benar kita untuk Tuhan, kita mau pelayanan, kita mau belajar untuk melayani lebih total, melayani lebih tulus untuk Tuhan Yesus, ya, sebagai bentuk syukur kita. Artinya apa? Kalau kita mau sungguh-sungguh pelayanan, mau sungguh-sungguh ini, artinya adalah kita harus mempersiapkan yang terbaik. Mempersiapkan. Enggak mungkin, orang yang mau mau contoh ya, iya aku tenang aja, gue pasti totalitas, gue pasti misalkan main drum ya, main ngeband, tenang aja gue pasti bisa, gue totalitas, gue orangnya totalitas kok, gue udah jago, gue bisa segala macam. Tapi dia mengatakan dia akan berikan yang terbaik, tapi dia nggak pernah latihan, nggak pernah mempersiapkan. Nah, itu rasanya agak-agak nggak sinkron. Maka dari itu, ya, saya suka sekali dengan sebuah statement, kalau kita mau memberikan yang terbaik, ya, tolak ukurnya apa? Persiapkan benar-benar. Persiapkan benar-benar. Kalau kita mau, nggak mungkin orang memberikan yang terbaik tanpa dia mempersiapkan yang terbaik juga, itu nggak mungkin. Jadi salah satu persiapan kita adalah memang pembekalan ini ada 3 kali, ya, tanggal 4 Mei, tanggal 1 Juni, dan 8 Juni. Nah, ini onsite, ya, sisanya ya via Zoom seperti ini. Meeting-meeting koordinasi semua seperti ini via Zoom. Yang meeting onsite ya hanya 3 itu aja kok. Gitu, Austin. Sudah? Oh, Oke, ya Wilbert, monggo. kok Yuk. untuk tanggal 4 Mei aku kayaknya nggak bisa kok. Soalnya aku ada acara pentas sekolah kok.
Wah, kalau kita sih nggak terima kata nggak bisa ya tadi ya, Bro Bambang ya. Kita sih terimanya martabak. Bercanda, 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 bercanda. Ya, nanti Japri lah yang nggak bisa, nanti Japri ya. Ya. Tapi ini apa, kita udah dapat 2 martabak berarti ini, Austin, dari Bambang. Ganti dong, tambah yang lain gitu. Setelah ini kalau yang nggak bisa apa gantinya pizza ya. Iya. Bercanda. Oke, Wilbur, nanti Japri lah. Ya, terus Boleh biar tambah sedikit gak bro? silakan Bro Dedi. Ya, untuk mungkin gini ya, kalau untuk promosi ke sekolah-sekolah, mungkin ada teman-teman yang dekat sama guru BP. Guru BP itu apa sekarang ya bro? Eh, Nggak tahu. jadi biasanya yang di bagian apa ya, guru eh, pendamping ya, atau guru yang Konseling. berhubungan sama eh, ke- kepribadian anak-anak sekolah ya, mungkin ya, anak-anak murid ya. Kalau misalkan memang ada yang bisa, yang dekat atau kenal baik sama guru tersebut, boleh juga tuh di di share ya. Maksudnya kita punya program ini nih. Atau memang kalau bisa bertemu sama eh, Kak PL atau sama pengurus yang lain, kita bisa kasih penjelasan bahwa pentingnya ini, pentingnya camp ini apa gitu loh. Jadi nanti dia mungkin bisa promosi ke ke anak-anak atau ke orang tua murid yang mungkin anaknya bermasalah. Itu mungkin salah satu juga bisa untuk jadi promosi di sekolah gitu. Mungkin itu bisa salah satu caranya. Mungkin bisa. Kalau misalkan tadi teman-teman ada nih yang kenal dekat atau sering ngobrol sama guru tersebut, boleh tuh dideketin dan kita coba promosi. Mungkin itu mungkin satu cara juga untuk kita bisa promosi ya. Betul. Oke. Thank you Bro Dedi. Ada lagi? Kalau nggak ada, cukup jelas ya. Nanti job desk-nya apa, nanti nextnya adalah kita akan plot ya. Kira-kira mungkin apa kita akan kabarin minggu depan udah pasti kebentuk panitiaannya, baru mulai kita punya waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk benar-benar prepare itu semua. Kalau nggak ada ya kita akhiri ya. Jangan lupa minggu depan ya, tanggal 4 Mei ya kita kumpul. Oke, 1 Juni dan 8 Juni. Dan juga ini ya, tolong cek di WA Group. Plus satu hal lagi, tolong save nomornya Austin dan nomornya saya. Tolong save. Tujuannya apa ya? Tujuannya jujur ngomong, kalau ada informasi ya mungkin saya bisa kasih secara japri, tapi memang hanya untuk orang-orang yang nge-save nomor saya. Nomornya Austin. Itu kita bisa broadcast, yang bisa terima hanya orang-orang yang save nomor. Kalau nggak ada, kita akhiri sudah. Bro Agusta, ada mau tambahin nggak? Monggo. Mungkin sementara cukup. Cukup. Ya. Christian, ya. Oke. Oke, kita bisa. Bro Elron, ngomong lu. Ngomong apa bro? Ngomong apa kesan-kesan kemarin ngefast lah, boleh lah, biar kita ada waktu masih jam 8 ini kok, paling kita 8:30 selesai. Pengalaman kemarin ngefast apa ya, apapun lah yang bisa menyemangatkan kita para panitia di sini gitu. Gimana ya? Salut Jujur, sama Elron sih. Kemarin pas aku ngomong sedikit ya, Elron itu dadakan hari H terakhir, bro, ada orang mau bisa bantu fast, boleh nggak? Boleh. Bilang boleh, datang, utus ke sini, kita butuh orang kok, gue bilang gitu, ayo datang. Oh ternyata Elron pas hari H sampai, wah sangat 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 helpful banget. Bukan hanya helpful, tapi juga apa, sangat ngerti jalur komandonya. Nggak asal inisiatif, tapi nanya dulu, kalau ini gimana kok, ya gitulah. Nah, boleh silakan Elron cerita pengalaman pas kemarin. ya nggak cuma datang dadakan ya. Aku juga itu pertama kali melayani juga.
Widih. Jadi agak ya kaget-kaget gimana gitu ya. eh Cuma memang sih akan capek ya, dan memang hari Minggu tuh pulang, wah capeknya. Cuma ada rasa gimana coba jelasin itu. Seneng yang nggak bisa dijelasin juga, karena eh mungkin ngelihat dari apa ya, muka-mukanya para teman-teman yang akhirnya mau berubah gitu ya. Itu tuh worth it banget lah kalau misal sekali aja dilaluin gitu paling ya. Oke, iya iya. Jadi memang capek tapi capeknya itu sangat worth it ya. Tanda kutip terbayar terbayar dengan sempurna. Oke, thank you ya Elron ya. Oke, kalau nggak ada kita sudahi ya. Nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan, kita udahi. Cukup. Nanti ini akan ada rekamannya kan lagi di record teman-teman yang nanti teman-teman yang nggak ngikutin dari awal bisa ngikutin lihat rekaman nanti saya akan upload di YouTube juga. Oke, kita tutup dengan doa. Boleh minta bantuan siapa nih? Kevin, doa, Vin. Kevin masih ada nggak? Oh, Kevin lagi berhalangan. Gak bisa kok, oke. Ya wes, next. Oke, yuk saya tutup dengan doa ya teman-teman. Mari, nanti Austin, kalau boleh, Austin, Bro Dedi, Bro Agusta, ya boleh stay, kita akan ngobrol lah sebentar. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Putra Kudus, amin. Bapa yang maha baik, inilah kami ya Bapa, segenap hati, pikiran, dan tenaga yang kami mau menjawab panggilan-Mu dengan sepenuh hati kami. Bapa, kami sungguh tidak sempurna, tapi Engkau masih mempercayakan kami sebagai pelayan-pelayan Engkau. Mampukan kami ya Bapa, tolong kami ya Bapa, sucikan kami dari segala hal-hal yang mungkin hari ini kami masih belum sempurna dalam motivasi dalam pelayanan kami. Kiranya Engkau boleh menyucikan kami agar kami semakin hari semakin baik dalam menemukan motivasi dalam kami melayani, khususnya pada camp yang bos ini. Mampukan kami ya Bapak, untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mampukan kami juga ya Bapak, untuk kami boleh saling berkoordinasi, boleh saling melengkapi satu sama lain. Dan mampukan kami juga ya Bapak dalam berkomunikasi, mempersiapkan segala sesuatunya. Serta pada akhirnya, mampukan kami juga ya Bapak, untuk kami boleh saling toleransi dalam panitiaan ini agar apapun yang terjadi, kami ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kami. Pada akhirnya kami mau percayakan camp ini ya Bapak, bolehlah Kau utus para peserta, orang-orang anak-anak yang mungkin membutuhkan jamahan dari Engkau sendiri ya Bapak. Tolong sertai kami dalam bekerja, tolong pimpin kami, tolong berkati kami juga ya Bapak. Dan juga kami mohon penyertaan-Mu secara khusus untuk Om Loren yang hari ini sedang masih dalam keadaan yang kurang sehat. Kami mau berdoa agar Tuhan boleh berikan pulihan kepada Om Loren agar bisa sehat dan beraktivitas seperti biasa, seperti normal kembali. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami mau percayakan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa Bapa kami dan satu kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, makasih ya udah datang. Thank you. Terima kasih. Kalau boleh open kamera, boleh nggak? Saya mau foto semua nih. Kita open cam biar kita foto semua dah. Ya, sebisanya lah. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa terpaksa nggak bisa pun ya udah, oke. Oh, good, hitung ya, 1-3 ya. 1, 2, 3.
Oke, thank you teman-teman semua. Boleh live, Bro Oke, Dedi, thank you ya Bro Agusta, Bro ini boleh. Thank you. udah datang.